Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus, kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 17 Maret 2022 terambil dari Markus 14 ayat 22. Firman Tuhan berkata, "Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Ambillah, inilah tubuhku.'" Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jadi dinamangani nasida, dihida Yesus maroti, dipasu-pasu ma, diponggoli jala diparlehon ma tunasida, hut ma didok, calohamu ma dagik kudoon." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik menghargai pengorbanan Yesus Kristus. Jemaat Kristus yang saya kasihi, pada bacaan hari ini Yesus bukan hanya menjelaskan makna dari tubuh anak domba yang disembelih, tetapi juga menunjuk kepada dirinya. Roti tidak beragi menjadi lambang tubuh Kristus, ayat 22, yang dikorbankan bagi manusia berdosa. Sebagaimana anak domba di kitab Keluaran disembelih, sehingga umat Israel di Mesir diselamatkan dari kematian anak sulung mereka. Demikian pula anak domba Allah disalib sehingga manusia berdosa diselamatkan dari kematian kekal. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, tradisi Yahudi ini pun dilakukan oleh Yesus. Yesus dan murid-muridnya berkumpul sebagai satu keluarga untuk makan perjamuan Paskah. Yesus menempatkan diri sebagai kepala keluarga. Ia membagi-bagikan roti dan cawan minuman seperti yang dilakukan menurut tradisi Yahudi. Akan tetapi, dalam perjamuan Paskah malam itu, Yesus memberikan makna baru terhadap makan Paskah dengan menunjukkan kepada para murid bahwa dialah yang menjadi anak domba Allah. Kematiannya adalah seperti anak domba yang dipersembahkan waktu malam ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir. Sebagai anak domba Allah, ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai jaminan keselamatan bagi seluruh dunia. Tidak hanya itu, roti perjamuan Paskah juga diberi makna yang baru. Yesus melambangkan roti Paskah sebagai tubuhnya yang akan segera diserahkan bagi para murid, ayat 22. Demikian pula air anggur yang mereka minum adalah darahnya yang akan segera tercurah sebagai materai perjanjian dan perdamaian Allah dengan manusia. Melalui perjamuan itu ia ingin mengingatkan para pengikutnya bahwa ia telah mempersembahkan dirinya sebagai kurban demi membebaskan umatnya. Dalam tradisi kekristenan, perjamuan ini kita kenal dengan istilah perjamuan kudus, yang merupakan sarana yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan pengikutnya akan cinta kasih-Nya yang besar, sehingga ia rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Ucapan Yesus dalam perjamuan Paskah tersebut menjadi acuan prosesi perjamuan kudus yang kita adakan di gereja. Tujuannya untuk mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus dan agar kita tidak menyia-nyiakan dan menolak kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih dan pengorbanannya kepada kita, lantas sudah sejauh mana yang kita lakukan bagi Tuhan dan sesama untuk membuktikan kasih, rasa terima kasih kita dan penghargaan kepada Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas pengorbanan yang Bapa tunjukkan lewat anak-Mu Yesus Kristus yang rela dan mau mati untuk menebus kami. Demi menyelamatkan manusia
dari dosa dan kematian yang kekal. Kiranya kami menjadi orang-orang percaya yang tahu berterima kasih dan menghargai pengorbanan-Mu dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan baik yang didasari kasih dan ketulusan hati. Ya Bapa, berkatilah orang yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.